Pemda DIY menargetkan izin penetapan lokasi atau IPL Jalan Tol Jogja YIA di wilayah Kulon Progo bisa diselesaikan pada bulan ini. Berikut informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti informasi perkembangan pembangunan jalan tol di Indonesia. Dan yang ingin berbagi informasi bisa kirimkan lewat email atau nomor WA yang tertera di kolom deskripsi. Sekda DIY Beni Suharsono pada 22 September 2023 lalu mengatakan instansi terkait sudah melakukan serangkaian kegiatan di wilayah terdampak agar IPL segera ditetapkan. Saat ini sudah ada dialog dengan instansi terkait dan masyarakat. Mengenai targetnya, bulan ini mestinya sudah selesai. Menurutnya, belum rampungnya penetapan IPL Jalan Tol Jogja YIA di wilayah Kulon Progo lantaran adanya dinamika pembahasan dan dialog yang dilangsungkan dengan warga terdampak. Hanya ada lagi pembicaraan di lapangan karena ada segmen yang dalam tanda kutip masyarakatnya belum sepenuhnya setuju. Pihaknya berharap Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY selaku instansi pengampu IPL Jalan Tol Jogja YIA bisa segera mungkin menyelesaikannya. Intinya kecepatan dispentaru juga sedang dilakukan, meskipun harus dirangkap. Kecepatannya tentu tidak boleh lamban lagi yang menyiapkan dari lokasi. Perkembangan pembahasan dan penetapan IPL Tol Jogja YIA tentu harus mempertimbangkan banyak hal. Jika segmennya sudah disepakati, tetapi biasanya soal kesepakatan kadang pasti ada yang belum sepenuhnya setuju. Harga salah satunya, itu semua kan harus ketemu solusinya. Sebelumnya, Pemda DIY telah menetapkan IPL Tol Jogja YIA untuk wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul melalui Keputusan Gubernur DIY nomor 235/KIP/2023 tentang penetapan lokasi pembangunan jalan tol Jogja Solo Kulon Progo seksi Yogyakarta Kulon Progo di Kabupaten Sleman dan Bantul beberapa waktu lalu. Ada sejumlah indikator yang diperhatikan dalam penetapan IPL, yakni aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan wilayah, dan perekonomian. Sedangkan untuk wilayah Kulon Progo akan segera menyusul setelah tahapan ini selesai. Sementara untuk progres seksi 2, Chief Supervisor PT Adikarya Pembangunan Jalan Tol Jogja Solo seksi 2 paket 2.2, Diki Arianto Kusumo menerangkan saat ini lahan yang bisa dikerjakan untuk pembangunan jalan tol mencapai 400 meter. Dari total panjang ruas tol Trihanggo sampai Junction Sleman sepanjang 3,2 km baru sekitar 400 meter saja yang bisa dikerjakan. Kendati demikian, Diki mengestimasi pada Oktober nanti panjang lahan yang bisa digarap akan bertambah. Bocorannya, tambahan lahan yang bisa dikerjakan ini ada daerah Telogadi. Dan itu paling cuma 200 meter saja. Secara umum lahan terdampak pembangunan tol Jogja Solo paket 2.2 di kawasan Tirto Adi hingga Trihanggo telah banyak dibebaskan. Namun beberapa lahan bebas masih dalam proses pembersihan lahan. Selain itu, terkadang letak lahan yang sudah dibebaskan masih terpencar atau masih diapit lahan-lahan yang belum bebas. Lahan-lahan tersebut belum membentuk area blok yang dapat dikerjakan konstruksinya. Sebelumnya, Humas PT Adikarya Pembangunan Tol Jogja Solo paket 2.2, Agus Murhanjanto menerangkan, sejumlah lahan tol Jogja Solo paket 2.2B ada yang siap digunakan dan ada juga yang siap untuk dikerjakan. Secara umum total luas pembebasan lahan untuk pembangunan tol Jogja Solo seksi 2 paket 2.2B mencapai
398.978 meter persegi atau lebih dari 39 hektar. Sampai saat ini, jumlah lahan yang sudah dibebaskan pada proyek tol Jogja-Solo telah mencapai 55,65%, yakni 222.043 meter persegi atau sekitar 22 hektar. Dari jumlah tersebut, 9,51% lahan bisa digunakan. Luasan lahan yang bisa digunakan mencapai 37.947 meter persegi atau sekitar 3,7 hektar. Dengan catatan lahan yang digunakan ini terdiri dari area yang sedang dan selesai clearing, lahan kosong, serta lahan bekas sawah. Sementara itu hingga pekan ketiga September, progres pembangunan tol Jogja-Solo paket 2.2 telah menyentuh angka 4%. Bila dirinci, progres penggarapan tol Jogja-Solo paket 2.2 sebanyak 4% tersebut meliputi sejumlah aspek pengerjaan, diantaranya meliputi pengerjaan timbunan tanah hingga pembongkaran utilitas di area terdampak tol hingga penggarapan struktur. Dengan target penambahan progres sebanyak itu, penggarapan tol Jogja-Solo paket 2.2 diharapkan bisa menyentuh angka 7% pada akhir September bulan ini. Itulah informasi terkini yang dapat saya sampaikan, semoga sedikit banyak ada manfaatnya, dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.